Nah ini nih artikelnya. Anak penghafal Al-Quran bayar pakai doa kalau jajan snack di sini. Masya Allah. Keren nih, Jakarta keren Barat. warungnya nih. Keren. Warungnya keren Kisah nih. inspiratif ini dibagikan seorang dokter di TikTok. Sang ayah membuka warung snack berjualan bagi anak-anak penghafal Al-Quran. Bayarnya cukup pakai doa. Ada banyak konten inspiratif yang bisa dijadikan contoh atau pelajaran di TikTok. Salah satunya kisah berbagi pada sesama manusia di tengah pandemi COVID-19. Masya Allah, tuh kan platform ini aku juga. mau standing plus. Iya, saya juga deh, ini luar biasa ada orang yang punya inovasi ya, sangat Ya. inovatif dan ini salah satu contoh bahwa media sosial itu bisa digunakan untuk hal yang positif, Iya. luar biasa. Ustaz Syah, mohon izin bertanya ini berkaitan Lebih dengan mahal artikel. doa daripada uang. Iya betul, wah bener banget itu analoginya bagus sekali. Ustaz, jika orang tua bukan yang mengajarkan dan mendidik anak misalnya baca Al-Quran dan mohon maaf nih misalnya orang tuanya itu tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Apakah tetap mendapatkan syafaat anaknya untuk bisa masuk surga melalui hafalan Al-Quran sang anak atau bagaimana nih mohon penjelasannya guru? Oh, tabe guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Mas Mikdad, dan seluruh orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh anak soleh yang insya Allah menonton Islam itu indah. Kenapa anak soleh? Karena hari ini kita bukan hanya berpikir diselamatkan oleh anak, tapi kitalah yang menjadi penyelamat orang tua kita insya Allah. Menjadilah anak soleh supaya bisa menyelamatkan orang tua dan bersama dengan mereka nanti kembali di Jannatul Firdaus insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Kullun nas, setiap manusia sawasiyah, semuanya sama. Fi maqami wahidi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Semua derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Illa hafizil Quran, kecuali para penghafal Al-Quran. Kenapa yang menghafal Al-Quran? Ma'al malaikah ma'as safaratil kiramil bararah. Para penghafal Al-Quran akan bersama para malaikat dan mereka bersama dengan para malaikat yang agung. Kenapa? Karena Nabi SAW menjanjikan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, mereka bersama dengan para malaikat yang agung. Wa yatata'ta, dan orang yang tersangkut-sangkut bacaannya, yang masih susah bacaannya, yang ngajarin anak pun susah, subhanallah, mereka falahu ajran. Justru mereka dapat pahala 2 kali lipat selama mereka mau belajar. Subhanallah. Kalau ditanyakan tadi, bagaimana kalau orang tua tidak bisa ngaji? Oh, justru mereka 2 pahalanya, 2 kali lipat. Kenapa? Karena mereka semangat, karena mereka masih mau belajar. Yang kedua, kullun nasi yafirrun, setiap manusia akan lari daripada saudaranya. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه, hari kiamat di mana seseorang lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abihi, anak lari dari ibu ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi, lari dari para sahabatnya, lari daripada anaknya. Dahulu di dunia bersama dengan orang tuanya, ayah, ibu, dahulu engkau sayang dan peduli padaku. Kenapa hari ini engkau tinggalkan aku? Likulli imri'im minhum yawma idzi sya'nu yughni, karena masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Anakku, gimana aku bisa ngurusin engkau di hari ini anakku? Aku pun sibuk dengan dosaku, berkata sang orang tua. Anak pun berkata demikian, saudara pun berkata demikian. Semuanya lari daripada orang lain, illa, kecuali hafizil Quran, para penghafal Al-Quran. Mereka justru mencari orang tuanya. Mana ayahku, mana ibuku, mana saudaraku, mana keluargaku? Kenapa engkau mencari keluargamu? Aku ingin memberikan mahkota dan jubah kehormatan kepada mereka. Dan aku memberikan mereka tiket lebih ke surga, karena Allah memberikanku tiket lebih ke surga. Justru mereka mencari keluarganya. Maka anak yang dekat, anak yang menjaga Al-Quran, hafizul Quran, mereka menghafal Al-Quran, justru mencari orang tuanya di hari kiamat, menjadi syafaat bagi orang tuanya di hari kiamat. Maka subhanallah, jikalau kita menginginkan pahala lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala jariyah, pahala yang selalu mengalir, maka jangan kasih pahalanya itu ke guru ngajinya semua. Jadi usahakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, suratul Fatihah yang setiap hari minimal 17 kali dibaca oleh sang anak. Jangan kasih semua itu pahalanya kepada guru ngajinya. Minimal orang tuanya yang ngajarin bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Setiap anak baca suratul Fatihah, maka orang tuanya pun mendapatkan pahala.